Sekarang kita akan belajar latihan soal besaran pokok. Yang pertama, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel. Pada tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan dan alat ukur dalam sistem internasional SI yang benar adalah, nah di sini ada 5 pilihan ya. Ada nama besarannya, satuannya, dan alat ukurnya. Mana nih kira-kira yang benar sesuai dengan sistem internasional? Kita lihat ya. Nah, kalau panjang ini harusnya dia satuannya meter ya. Kalau massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Waktu satuannya harusnya second ya. Kalau kuat arus satuannya ampere dan alat ukurnya ampere meter. Suhu ini satuannya harusnya Kelvin ya. Dan alat ukurnya termometer. Jadi yang benar itu adalah yang nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi jawabannya yang B. Soal kedua. Besaran pokok dan satuan menurut sistem internasional SI yang benar pada tabel berikut adalah, oke, ini ada 4 pilihan. Mana ini kira-kira yang benar? Iya. Nah, kalau besarannya massa satuannya kilogram. Oke, kalau besaran panjang seharusnya satuannya meter. Oke, kalau volume ini bukan besaran pokok. Kalau waktu ini harusnya satuannya second. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, yang ketiga. Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada neraca 2 lengan, yang sebelah kiri ini bebannya yang P dan sebelah kanan ini anak timbangan, anak neraca. Nah, di situ ada 1100 dan 10 gram ya. Nah, sekarang ditanyakan besar massa benda P adalah, oke. Nah, massa P ini seharusnya sama dengan massa anak neraca. Massa anak neraca itu tadi kan 1000 tambah 100 tambah 10. Jadi 1110 gram. Nah, lalu ini kan pilihannya dalam kilogram nih. Jadi kita harus jadikan gram ke kilogram dibagi dengan 1000. Oke, jadi jawabannya 1,11 kilogram ya. Soal selanjutnya, perhatikan hasil pengukuran berikut. Nah, di sini sama seperti soal nomor 3 tadi. Ada benda M di sini yang ditimbang, lalu anak timbangannya di sebelah kanan ini ada 1 kg, 200 gram, dan 20 gram. Nah, ditanya massa benda M berdasarkan hasil pengukuran adalah. Oke, nah ini massa benda M ini harus sama dengan massa anak neraca. Jadi, itu adalah 1 kg, 200 gram, dan 20 gram. Nah, karena itu pilihannya kilogram, jadi harus kita buat dari 1000 ya. Ini dibagi dari 220. Ya, jadi 0,220. Yang 200 dan 20 gram itu ya. Lalu ditambahkan dengan 1 kg, jadi 1,220 kg. Jadi jawabannya yang, nah nomor selanjutnya. Ada tabel di bawah ini, lihat itu ada besaran, ada satuan, dan alat ukur. Oke, ditanyakan pada tabel di atas yang termasuk besaran pokok dengan satuan sistem internasional dan alat ukur yang sesuai adalah. Kita lihat di sini ya. Besaran massa ini harusnya satuannya kilogram, alatnya neraca. Benar ya. Kalau panjang, satuannya seharusnya meter. Kalau waktu, satuannya second, alat ukurnya stopwatch. Jadi benar. Yang suhu, satuannya harusnya Kelvin ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3 ya. Jadi B. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada neraca lagi nih. Yang sebelah kiri ini bebannya. Lalu sebelah kanan ini anak timbangannya. Nah, anak timbangannya ini ditanyakan nih. Dalam pertimbangan tersebut, massa anak timbangan X adalah. Oke, jadi yang sebelah kiri kan kita sudah tahu nih. Massanya itu 1700 ya. Jadi massa benda itu harus sama dengan massa anak timbangan.
Massa benda kan 1700 gram ya. Massa anak timbangannya 1 kg tambah 500 gram tambah X. Jadi 1500 gram tambah X. Jadi X itu nanti kita tahu 1700 dikurang 1500 ya. Jadinya 200 Oke, yang selanjutnya nomor 7. Pasangan besaran pokok dengan satuan SI dan alat ukur yang sesuai adalah, nah situ lihat lagi tuh besarannya. Berat, kilogram, derajat. Nah, nomor 2 panjang, meter, alat ukurnya meteran. Kalau nomor 3 ini suhu Celcius termometer. Yang 4 waktu, besarannya, satuannya detik, alat ukurnya stopwatch. Jadi yang benar adalah yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, kalau panjang alat ukur meteran itu sering juga disebut dengan meteran atau mistar ya. Nah, kalau besaran berat itu bukan besaran standar internasional. Seharusnya di sini adalah massa. Oke. Nah, ini ada lagi. Ada stopwatch di sini. Seorang atlet mengukur waktu latihan larinya dengan menggunakan stopwatch. Lama waktu lari yang ditunjukkan oleh stopwatch adalah, jadi 1 menit itu kan 60 second ya. Lalu 1 jam itu 60 menit. Jadi 20 menit itu adalah 20 kali 60. Jadi 1200 second. Nah, ini menitnya ya, yang di tengah itu tuh, yang kecil dia lingkarannya, menunjukkan jarumnya ke 20, jadi dia 20 menit. Lalu yang paling luar ini menunjukkan angka 30, berarti dia 30 second. Jadi kita jumlahkan 1200 tambah 30, jadi 1230.